Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87 dan sahabat Kicau Mania dimanapun berada. Terima kasih sudah klik videonya. Selamat menonton. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Di video konten kali ini kita mau membahas murai batu pastol. Masih ngawur gaya tarungnya, tapi di rumah sudah bongkar materi dan on fire. Artinya kita tinggal membuat settingan dan eksekusi lomba atau gantangnya saja. Kiu kiu, cukurukuk, kugeru, empuk jeru. Semakin sulit medan, semakin keras pertempuran, semakin kuat lawan, semakin indah kemenangan. Murai batu pastol yang saat ini sedang teman-teman lihat di layar handphone ya. Ini murai batu pastol salah satu siswa yang kita bantu rekondisi untuk dapat settingan lomba atau setting gantangannya. Ini milik Om Eki dari Ciledug, Tangerang. Kendala awal burung ini digantang full ngelowo atau ngebatman teman-teman. Nah, membahas ngelowo ngebatman, jangankan murai batu pastol, murai batu dewasa pun ketika dia tidak dalam kondisi siap tarung dan emosi birahi serta stamina tidak support untuk siap dia melihat lawan, akan timbul banyak masalah ketika kita gantang teman-teman. Dari settingan harian dan rawatan sudah saya sertakan ya teman-teman. Jadi pengertiannya, ketika settingan jangkrik ada di 10 pagi 10 sore, itu bukan setting kenceng, tapi setting kenyang teman-teman. Ini perlu dipahami sama-sama ya teman-teman. Nah, tapi pastikan ketika memberikan jangkrik dalam porsi banyak, 10 atau 15, pastikan efek jangkrik untuk murai batu teman-teman larinya ke stamina atau tenaga. Jadi burung-burung seperti ini tanpa diumbar pun tenaganya tetap top perform dan maksimal teman-teman. Tapi berbeda murai batu dengan diberikan jangkrik dalam jumlah banyak 7, 10 atau 15, kok reaksi setelah diberikan jangkrik tersebut larinya malah birahi, berarti fungsi jangkrik
Untuk murai batu teman-teman berfungsi untuk menaikkan birahi, bukan tenaga teman-teman. Sampai di sini paham ya teman-teman dari kita membahas jangkrik. Nah, itu dari jangkrik. Untuk settingan 10 pagi, 10 sore. Untuk fur hariannya saya berikan atau saya pakai fur sejuta umat, yaitu fur top song coklat kasar teman-teman. Nah pertanyaannya, burung murai batu pastol milik Om Eki jangkrik 10 pagi sore, pendapat saya tenaganya sudah bagus dan reaksinya lari ke tenaga bukan ke birahi. Jadi kesimpulannya untuk dapetin tenaga sudah dapat, birahinya dapat dari mana? Birahi saya dapatkan dari pemberian kroto siang sebanyak setengah sendok teh seminggu 2 kali teman-teman. Jadi cukup sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Terus untuk rawatan harian. Nah, pengertiannya di sini kan bisa dikatakan cenderung lebih banyak IF ketimbang pur ya. Tapi bagusnya burung murai batu pastol milik Om Eki dengan settingan jangkrik 10 pagi sore dan kroto seminggu 2 kali. Dia tetap makan fur teman-teman. Ya. Untuk mandinya sudah, sedangkan untuk durasi jemur saya hanya berikan seminggu sebanyak 3 kali. Durasinya 1 atau 1,5 jam setiap jemur. Biasanya saya jemur ablak ya teman-teman. Jadi jemurnya tidak saya sauna. Untuk porsi mandi saya buat 2 hari sekali. Mandinya di keramba, kalau nggak siang bisa teman-teman mandikan di sore hari. Untuk rawatan umbarnya sendiri, karena jangkrik sudah banyak, krotonya masuk, harapan saya otot, nafas semuanya berfungsi normal dan maksimal. Saya berikan umbar seminggu 2 kali. Masuk pagi saya cabut biasanya sore. Pagi 100, sore sebelum saya cabut saya speed dulu sebanyak 100 kali teman-teman. Sedangkan untuk untuk settingan lomba burung murai batu pastol, ketika kita ngomongin burung murai muda, itu belum matang secara mental, belum matang secara emosi dan birahi. Tugas kita adalah memaksimalkan dan menjaga mentalnya agar tetap bagus dan tetap ada. Jangan sampai murai batu yang terlahir fighter sampai kehilangan fighternya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas teman-teman ketika merawat murai batu pastol atau muda lebih difikirkan lagi untuk memikirkan staminanya ya teman-teman. Dengan stamina dapat, emosi dan birahi. Ketika kita gantang, murai batu pastol itu bisa nyeting dirinya sendiri ketika ngadepin lawan. Nyeting emosi, nyeting birahi, itu burung sudah bisa men-setting sendiri ketika di atas. Kalau teman-teman perhatikan, burung ini terbang nemplok ke jerujinya itu ngawur teman-teman. Ngawur tidak beraturan ya. Ini yang kita kenal dengan ciri-ciri burung dengan jam terbang yang masih kurang. Jadi demam panggung. Reaksinya macam-macam teman-teman. Ada yang seperti di video ini, ada yang sampai turun, ada yang banyak tingkah pokoknya ya. Nah, ketika kita melihat seperti ini, jangan langsung mengambil kesimpulan OB dan OE. Karena kita bicara murai batu muda yang secara mental belum mateng, emosi dan birahi
masih belum stabil. Artinya dia masih belajar cara bertarung dan adaptasi lomba, teman-teman. Apalagi lombanya Kilat Beran itu banyak yang teriak-teriak, wah tambah panik, teman-teman. Nah ya, apa itu? Pantau juri. Ya, di atas kepala. Katem. Gatel, padahal manuke yang ngukluk asu. Wes didelok juri, wes paling berisik, ora juara, manuke kancane padha wedi. Bajindul mentolo pengen nyuntik mati, model-model wong bengak-bengok koyo ngono kuwi. Caper. Kalau misalkan burung kerja volumenya enak, ya tanpa kita teriak juga udah pastilah juri nggak mungkin nggak denger, kecuali jurinya itu budek ya teman-teman. Nah, untuk pengkondisian murai batu seperti ini yang perlu kita lakukan ketika ada di lokasi gantangan atau di lokasi lomba, jauhkan dari murai lain, karena tipikal murai seperti ini itu sudah pasti responsif, sensitif, dan gacor atau biasa kita kenal bocor, teman-teman. Jangan sampai nanti ketika karena udah bocor di bawah, di atas cuma kakak kukuk, begitu birahinya hilang, bukan staminanya yang hilang, gitu teman-teman ya. Wah, bocor di bawah tuh, staminanya habis. Salah besar. Yang habis itu birahinya, bukan staminanya, teman-teman. Karena rawatannya udah udah IF-nya bagus, terawat dengan baik, masa stamina bisa habis hanya hitungan jam, kan enggak mungkin. Itu teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, usahakan jika ada kita berikan stud IF berupa ulat Hongkong, jangkrik atau cacing, usahakan 3 sesi sebelum murai batu kita gantang. Supaya apa? Sistem pencernaannya, makanan yang dia makan tercerna dengan baik. Jangan sampai dia malah numpang di atas atau numpang nyepah di atas. Itu teman-teman. Kondisi kenyang burung bisa berakibat nahan, teman-teman, atau hanya pasang badan. Ya. 3 sesi sudah kita colok. 1 sesi pastikan burung sudah dalam kondisi siap dan on fire, siap tarung. Caranya seperti apa? Bisa teman-teman ablak, keluarkan cepuk minum dan bakat. Balik karpet, pastikan nggak ada fur jatuh, kepala jangkrik nyempil. Lalu kedua, kalau tipikal murai batu teman-teman terlihat meledak-ledak ketika teman-teman godain, baik tepuk tangan, baik digebah pakai kerodong, gunakan waktu yang hanya 1 sesi itu untuk teman-teman berdansa. Ya, ketika diablak udah dipancing suara masteran, teman-teman bisa seperti cheerleader melambai-lambaikan kerodong di depan murai batu teman-teman. Jadi dia terpancing emosinya, jadi gacor nembak. Kalau sudah gacor nembak, teman-teman lanjut kerodong lagi, tapi bagian depan di area pintu nggak usah ditutup rapat, artinya kerodongnya disingkapin aja. Jadi burung yang tadinya on malah tidur lagi kalau di full kerodong. Nah, ketika teman-teman sesi sebelumnya sebelum turun, teman-teman usahakan sudah standby di pinggir lapangan. Fungsinya apa? Supaya tidak terjadi murai batu teman-teman telat panas. Begitu ya teman-teman. Nah, ini yang terjadi di murai batu muda milik Om Eki dari Ciledug, salah satu siswa kita usia pastol ya teman-teman. Dari volume, bukaan, sobekan paruh, materi, semuanya dapat teman-teman. Karena burung muda murai batu pastol ini masih kurang jam terbang, kita hanya butuh adaptasi gantangan.
Pertanyaannya, ketika burung masih kurang jam terbang, solusinya seperti apa Om Dimas? Bawa 2 minggu sekali, jangan digeber seminggu sekali. Atau kalau teman-teman punya tipikal karakter yang enggak gatelan, ya bisa digendong bawa ke lapangan, tapi cukup digantung, diablak angin-anginkan, tidak melihat murai lain. Mengajari terapi, ketika digendong, diikat, dan nyampe di lapangan, dia akan terbiasa dengan itu. Pada akhirnya sampai lapangan sudah tidak mangap lagi, tidak demam panggung lagi. Begitu ya teman-teman. Sampai di sini semoga dari awal rawatan dan settingan yang saya sampaikan mudah dipahami dan selamat mencoba ya teman-teman. Saya Dimas dari Take Off 87. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum. Terima kasih.